Seorang pria yang semalaman mabuk terbangun dengan kepala pusing yang luar biasa. Saat melihat ke samping, ia terkejut karena ada seekor tikus mati tergeletak tepat di sebelahnya. Tak butuh waktu lama sampai ia menyadari bahwa dirinya terkurung dalam sebuah ruangan seperti brankas, berpintu baja dan hanya memiliki sebuah lemari besi. Banyak lalat beterbangan, sibuk berpesta di bangkai tikus. Ketika melihat jam, ternyata sudah pukul 9 pagi. Ia mencoba membuka pintu baja tersebut, namun gagal. Ia mulai memukul-mukul dan berteriak, tapi tak ada respons dari luar. Ia sama sekali tidak tahu bagaimana dan kapan ia bisa sampai di ruangan itu. Beberapa saat kemudian, ia merasa ingin buang air kecil. Awalnya ia berpikir ini hanyalah ulah iseng seseorang, mungkin dari rekannya di kantor bernama Kam Kacer. Ia bahkan sempat berkata bahwa akan memecat orang itu jika ia berhasil keluar. Tapi makin lama, makin jelas bahwa tidak ada siapapun di luar. Ia mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi seseorang, namun tak ada sinyal sama sekali. Itu berarti ia benar-benar terputus dari dunia luar. Ia pun mencoba membuka lemari besi di ruangan itu, namun sama saja terkunci rapat. Ia sempat berpikir mungkin ada kamera tersembunyi, tapi setelah mencari ke sekeliling ruangan, tidak ada apapun. Rasa frustasi mulai berubah menjadi kemarahan. Ia mulai berteriak marah sambil memukuli pintu baja dengan sabuknya. Tapi akhirnya ia kelelahan dan terdiam karena ia sudah 1 hari penuh tidak makan. Ia kembali berteriak, mengancam akan melaporkan semuanya ke polisi, namun tetap tak ada jawaban. Hari pun berlalu. Ia terbangun dan memeriksa ponselnya, tapi sialnya ponsel itu terjatuh dan hancur. Tidak ada makanan, tidak ada air. Ia harus melakukan sesuatu agar bisa bertahan hidup. Dalam kondisi terpaksa, ia buang air kecil ke dalam sepatunya dan meminumnya. Rasa lapar, haus, dan kesepian makin menggila. Tiba-tiba ia melihat lampu neon di atasnya. Ia memecahkan lampu itu dan menemukan sebuah kunci di dalamnya. Kunci itu berhasil membuka lemari besi yang sebelumnya terkunci. Di dalamnya, ia menemukan 2 tabung oksigen dan beberapa alat seperti linggis dan palu. Dengan peralatan itu, ia mencoba merusak pintu baja, tapi sia-sia, tidak meninggalkan goresan sedikit pun. Ia kemudian menyalakan alat las dan mencoba melelehkan pintu. Namun ia tak tahu cara menggunakannya dengan benar. Melihat api dari alat las, muncul ide. Ia mencoba memicu alarm kebakaran agar air menyembur keluar. Tapi sayang, alarm itu palsu. Ia lalu mencoba menghancurkan kunci pintu dengan palu, tapi tetap gagal. Rasa lapar dan haus membuatnya semakin putus asa dan mulai mengalami depresi. Ia melampiaskan amarah dengan menghantam lemari, lalu duduk kelelahan. Tiba-tiba ia melihat sebuah lubang kecil di dinding. Ia mengambil linggis dan mulai memperbesar lubang itu. Ia berniat membuat terowongan untuk kabur. Namun kadar oksigen di ruangan terus menurun, sehingga ia menggunakan tabung oksigen. Tapi saat ia menyedot oksigen berlebihan, ia malah merasa pusing dan segera menghentikannya. Kemudian, matanya tertuju pada belatung yang mengerubungi tikus mati. Demi bertahan hidup, ia pun memakan belatung itu, seperti BRGRYLLS. Setelah itu, ia melanjutkan menggali lubang di dinding. Ia melihat ada logam di balik tembok dan terus menghancurkannya dengan alat las. Tak lama, cahaya mulai masuk dari celah itu. Ia pun bersorak senang. Lubang itu akhirnya